cara hidup kita akan membuat perbedaan bagi orang lain. Saya akan berbagi beberapa kisah yang sangat inspiratif. Kisah-kisah ini adalah kisah-kisah kehidupan bukan dari mimbar-mimbar gereja, tapi dari pribadi-pribadi yang tahu bahwa tujuan hidupnya adalah untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik membuat perbedaan besar dalam kehidupan ini. Katakan bersama saya, perbuatan baik membuat perbedaan besar dalam kehidupan ini. Sebab itu Filipi 4 ayatnya yang kelima berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Di dunia ini ada sebuah pelayanan namanya The Secret Santa atau rahasia, Santa Rahasia. Ceritanya bermula dari seorang bernama Larry, dia tumbuh dari keluarga yang sangat miskin. Kemudian ketika dia besar, dia sempat bekerja di sebuah perusahaan, namun perusahaan itu bangkrut. Bahkan perusahaan itu berhutang karena tidak digaji untuk beberapa bulan pada dia. Karena bangkrut, dia nggak bisa bekerja, dia nggak dapat kesempatan pekerjaan yang lain. Dia jadi tunawisma. Dia tinggalnya di mobilnya saja. Pada saat musim dingin, dia sangat kedinginan, dia menutup tubuhnya dengan bajunya yang juga sudah dingin semua sebetulnya. Betapa tersiksanya menjadi tunawisma kalau di luar negeri, kalau pada musim dingin. Saudara. Dia nggak punya makanan. Beberapa hari dia nggak ada makanan, karena nggak ada duit. Dia nekat, dia pergi ke Dixie Dinner, sebuah restoran. Lalu dia memesan makanan. Setelah dia makan, dia berpura-pura mencari dompet atau mungkin uangnya yang tercecer. Dia cari di bawah kolong, di mana-mana dia cari. Berpura-pura mencari seperti dia kehilangan dompetnya. Dan tentu gak bisa dapat karena dia berpura-pura kan. Tetapi si chef restoran itu, si juru masak, melihat ada sesuatu yang janggal pada orang ini. Dia ikut berpura-pura juga mencari. Dia tahu bahwa orang ini sebetulnya hanya main drama saja. Dia juga ikut mencari. Tapi kemudian dia berkata, oke, ini yang kamu cari kan? Saya temukan. Dia keluarkan $20 sebetulnya dari dompetnya sendiri. Pura-pura bahwa dia menemukan uang si Larry yang tercecer $20. $20 ini artinya makananmu udah impas. Aku yang bayarin. Tahu enggak? Sejak hari itu Larry bertekad. Aku akan membantu siapapun yang hidupnya susah. Dia mendapat pekerjaan lagi dan dia bekerja keras. Dengan uang yang terbatas, dia mulailah perbuatan baik. Sebuah sentuhan kecil yang dilakukan oleh juru masak itu telah mengubah hidup seorang Larry. Dia juga mau beli di McD drive-thru. Kemudian dia lihat pramusaji, itu memakai jaket yang lusuh. Jaket itu gak bisa menahan dingin pada musim dingin. Itu jaket yang lusuh. Dia ngerti bahwa orang itu gak punya cukup uang untuk membeli jaket yang bagus. Dia membayar dengan uang cukup besar. Sengaja saudara. Setelah itu dia bilang gini, thank you, uangnya gak usah dikembalikan. Ini untuk kamu. Orang itu netes air matanya. Lalu orang itu berkata begini, Pak, kamu gak tahu
betapa berartinya pemberianmu ini bagiku. Si Larry nggak komentar, tapi dia ngerti betul karena dia dari situ asalnya. Sejak hari itu, melalui sebuah tindakan $20 dari seorang juru masak kepada Larry. Ketika Larry sudah mulai berkembang pekerjaannya di jasa telepon, jasa-jasa telekomunikasi, uangnya semakin banyak. Dia semakin perbanyak bantuan-bantuannya. Dia pergi menjumpai orang-orang yang susah di mana-mana dan secara rahasia diberikan keuangannya tanpa orang itu tahu siapa yang memberi. Dia tidak mau memperlakukan orang-orang itu seperti pengemis dan orang-orang yang layak dikasihani. Dia membangun martabat orang lain. Karena seperti itulah dia diperlakukan oleh si juru masak itu. Wow. Uangnya lebih banyak lagi. Apa yang dia lakukan? Dia kerjasama dengan polisi, dia kerjasama dengan pihak-pihak sosial dan lain sebagainya. Ini aku titip duitnya, titip uangnya. Kamu ngasih ke sana, kamu ngasih. Berapa banyak orang yang bisa membayar tagihan listriknya, menyekolahkan anaknya, membayar biaya rumah sakitnya. Karena seorang Larry, itu baru dari seorang Larry yang melakukan perbuatan baik itu. Kurang lebih 20 tahun dia melakukan itu dengan setia. Dan sudah bermiliar-miliar uang yang dikeluarkan dari kantong pribadinya. Tapi semuanya dilakukan secara rahasia. Dan itu menjadi viral di mana-mana. Tetapi tidak ada satupun yang tahu sebetulnya siapa orang itu yang memberi. Tapi kemudian saudaraku, di tahun 2006 dia mengidap penyakit kanker dan sebentar lagi dia akan meninggal. Seperti dia diingatkan Tuhan, kamu gak usah sendirian. Apa yang sudah kamu lakukan dapat dilakukan oleh orang yang lain. Beritahu kepada dunia siapa si Santa rahasia itu. Dia mulai situsnya dibukakan story tentang hidupnya. Dan banyak orang di seluruh dunia tergerak dengan kisah hidup apa yang dilakukan oleh Santa rahasia ini. Dan gerakan ini menjadi gerakan satu dunia, namanya The Secret Santa. Di mana banyak orang melakukan perbuatan baik secara rahasia, menolong begitu banyak orang. Saudara perhatikan, mungkin Anda hanya menabur $20. $20 berarti kurang lebih kita kursnya kali 15, anggap aja angka 15.000. Berarti berapa? 300.000. Mungkin bagi kebanyakan kita itu uang kecil, ngasih hanya 300.000. Tapi ternyata 300.000 itu menjadi bermiliar-miliar. Karena satu perbuatan kasih yang menyentuh hidup seseorang, mengubah hidup seseorang, dan seseorang itu membuat perbedaan yang besar.